Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewinta dengan NIM 23129083 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara dengan guru BK terkait pelayanan BK yang ada di SMA Adabiah Padang. Berikut videonya. Jadi ini Bu, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang pelayanan BK yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu bagaimana Bu proses pelayanan konseling yang dilakukan di sekolah ini? Terus apa-apa aja jenis layanan yang tersedia bagi siswa-siswa di sini? Oke, di BK itu ada 10 jenis layanan ya. Yang pertama itu di layanan orientasi. Layanan orientasi ini biasanya diberikan kepada siswa-siswa yang baru masuk kategorinya di sini pas masa-masa MPLS. Nah, orientasi itu seperti pengenalan lingkungan sekolah, bagaimana sistem sekolah ini, peraturan yang ada di sekolah ini, agar siswa-siswa baru itu jadi tahu apa sih peraturan di sekolah ini yang tidak boleh dilanggar. Lalu itu juga ada layanan informasi, di mana layanan informasi ini juga berisi informasi mengenai sistem di sekolah ini juga gitu, mengenai aturan-aturan cara berpakaian, mengenai bagaimana sistem di sekolah ini untuk kedepannya gimana gitu buat siswa itu gitu. Juga ada layanan konseling individu. Konseling individu itu layanan itu yang diberikan kepada siswa secara perorangan, di mana nanti siswa itu datang ke BK secara sendiri dan kita nanti melakukan konseling dengan BK dengan anak terkait mengenai apa masalahnya, mengenai apa sih yang mengganggu pikirannya dari konseling itu. Nanti kita akan sama-sama ngasih solusi terbaik untuk anak tersebut gitu. Itu dilakukan secara individu ya di ruangan BK tanpa ada orang lain yang tahu gitu. Jadi kalau saat kita melakukan konseling dengan siswa itu tidak ada boleh pihak-pihak lain ikut campur atau mendengar atau mungkin lah istilahnya kan. Boleh, jadi memang harus di ruang tertutup agar si siswa itu merasa yang dia sampaikan itu tidak diketahui oleh orang lain gitu, dan dia tuh tidak takut juga untuk cerita gitu. Misalnya juga ada layanan bimbingan kelompok, di mana layanan ini dihadiri oleh sekitar 8 sampai 10 anak, di mana nanti kita tuh guru BK itu sama-sama membahas masalah. Itu masalahnya itu biasa dari konselornya berupa topik tugas atau topik bebas yang nanti misalnya masalahnya itu masalah bullying. Nanti anggota forum itu membahas masalah bullying secara sama-sama, entah dengan tanya jawab atau bertukar pikiran lah di dalam forum itu gitu. Juga ada layanan konseling kelompok. Bedanya konseling kelompok ini konselornya menanyai satu-satu masalah dari semua kan, jadi itu ada 8 sampai 10 anak. Kalau konseling kelompok ini ditanyalah satu-satu anaknya masalahnya apa gitu kan. Nanti pemimpin kelompoknya nanya gitu kan ke anak-anak, kira-kira menurut kalian masalah siapa yang perlu kita bahas, ini masalah siapa yang menarik lah untuk dibahas gitu. Jadi kesepakatannya masalah sini Bu, nanti kita sama-sama bahas masalah yang itu gitu. Baru itu dulu, baru ke masalah yang lain lagi. Itu konseling kelompok ya. Kalau konseling kelompok ini biasanya dilakukan gitu hari Senin, karena di sini ada SKPR. Jadi SKPR itu kayak hari Senin biasanya rutin tuh ngadain bimbingan kelompok sama konseling kelompok. Juga layanan mediasi. Dimana layanan mediasi ini disediakan untuk siswa itu yang bermasalah antara satu dengan satu yang lainnya gitu. Jadi misalnya ada masalahnya di sini bullying lah. Jadi bullying pelaku sama korban tuh dihadirkan di BK gitu. Tanya masalahnya satu-satu gitu. Juga ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini biasanya yang datang tuh rata-rata kelas 12 dia konsultasi jurusan. Jadi disitulah layanan konsultasi diberikan. Ini ada juga layanan yang tersedia bagi siswa di sekolah ini. Terus upaya yang Ibu lakukan Ibu sebagai guru BK dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya layanan BK yang ada di sekolah ini gimana? Kesadarannya Iya berarti. Kesadarannya biasanya rata-rata anak di sini dia tuh belum sadar sih apa peran BK. Memang mereka tahu tuh BK tuh sebagai polisi sekolah. Takut ke BK nanti ada masalah. Iya, takut ke BK nanti nilainya keganggu nanti ya. Nanti takut ke BK ibu nanti nyampein ke guru-guru yang lain. Jadi itu rata-rata. Tapi upaya-upaya yang akan dilakukan tuh biasanya ada siswa yang memiliki masalah. Misalnya ada kan satu kasus anak nih dia ada masalah dengan belajarnya, maka dia nggak sadar dengan dirinya gitu. Nanti
BK-nya manggil karena didatangnya ke BK kamu apa saya gitu, cari solusi lah gitu dari masalah terkait belajar misalkan. Jadi berikanlah upaya konseling berkali-kali gitu agar anak yang mengalami masalah di dalam belajar ini bisa menjadi apa namanya minta lah tahu ya dengan solusi dari masalah dia seperti itu. Jadi kita teman-teman ya aku tadi ke BK loh gitu seru ya kan ya aku ke BK loh cerita ya. kayak ini dapat solusi dari buku atau ada yang punya masalah misalnya sama pertemanan lah itu ke BK aku tadi ke BK cerita loh sama ibuku ini dapat solusinya ini. Jadi kata anak-anak tahu oh ternyata BK itu ya itu salah satunya. Kalau yang lainnya biasanya BK-nya masuk ke sekolah kan BK sekolah ini nggak ada yang masuk kelas. Jadi BK itu cuma masuk pas itu orang nggak upacara. Jadi kalau nggak upacara pas itu kami masuk ke kelas pembinaan lah istilahnya. Jadi pembinaan tuh ngasih materi lah, ngasih apa lah gitu lah yang kasih kau gimana. Jadi dia tuh tahu sadar dan ada loh BK di sini gitu. Terus tantangan ibu yang ibu hadapi selama memberikan layanan konseling di sekolah ini apa sih? Ada nggak? Tantangannya dari segi nggak ada sih, tapi dari segi anaknya sih biasanya rata-rata anaknya jarang kan mau terbuka untuk berbicara gitu. Kita takut nanti privasinya keluar gitu. Padahal kan enggak gitu. Dalam BK ini kan ada kode etik namanya keserahasiaan. Iya. Apapun yang dibicarakan tidak akan nggak tahu oleh orang lain. Terus tantangannya ya ini. Berarti sejauh ini masih pelayanannya masih aman-aman. Sama jadi main kelompok, konseling kelompok malah anak-anak tuh pagi apa namanya mau sering mau kita dibilang sama konseling kelompok seru katanya. Tadi kan sering pulang sekolah sore-sore kan harusnya Iya beda ya mbak. ternyata mereka tuh pengennya dibilang sama konseling kelompok tuh sering gitu. Terus di sekolah ini ada nggak Bu, program pelayanan BK-nya tuh yang kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh BK tuh untuk membantu siswa dalam pengembangan diri individualnya sendiri? Pengembangan diri sebenarnya dari segi belajarnya palingan itu ya apa namanya kelas 12 kan ada untuk masuk kuliah itu mau jalur apa segala macamnya biasanya itu ada tuh apa namanya mendatangkan pihak-pihak luar gitu kan untuk sosialisasi mengenai program studi atau segala macamnya mengenai dunia kuliah pada kelas 12 nah itu biasanya gitu kan. Juga ada kalau di bidang apa namanya di bidang apa namanya pengembangan individu di sana ada kegiatan genre misalnya genre ada siswa-siswa yang mau ikut genre gitu. Tapi mereka yang nyari siapa sih siswa-siswa ini yang potensi atau yang mau lah ikut dan yang memiliki potensi gitu. Nanti diberikan pelatihan agar dia tuh memiliki wawasan luas nanti bisa tes genre. Berarti pelayanan BK di sini termasuk sudah terlaksana mungkin dari beberapa jenis-jenis layanan yang ada mungkin ya. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas waktu